Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Ramadanti, BP 1901071006 dari kelas 1C D3 Akuntansi dari kelompok 8 Etika Bisnis. Perkenalkan, nama saya Yesina Rafuri, BP 1901072004 1C D3 Akuntansi. Saya berasal dari kelompok 8 Etika Bisnis. Perkenalkan, nama saya Ardila Prayesti Cayani, nomor BP 1901072013 dari jurusan Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesina Rafuri, BP 1907-2004. Di sini saya akan membahas komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi sangat penting. Karena adanya komunikasi, maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Maka, untuk membina hubungan kerja antar pegawai maupun antar bawahan, perlulah membicarakan komunikasi secara lebih terperinci. Jadi, komunikasi adalah suatu proses atau informasi dari suatu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan tercapai persepsi atau pengertian yang sama. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur komunikasi. Unsur sebuah komunikasi yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan informasi atau berita. Yang kedua, menyampaikan berita. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, menyiarkan, atau mengirim berita. Yang ketiga, berita yang disampaikan. Berita yang disampaikan dapat berupa laporan, perintah, atau suruhan. Yang keempat, tanggapan. Tanggapan adalah reaksi dari si penerima berita. Yang kelima, komunikasi. Setelah terjadi adanya komunikator, penyampaian berita yang disampaikan, dan tanggapan dari si penerima, barulah hal itu terjadi komunikasi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang fungsi komunikasi. Jadi, apa sih fungsi komunikasi itu dalam organisasi? Fungsi komunikasi dalam organisasi itu ada 4. Yang pertama, fungsi informatif. Setiap anggota organisasi berharap untuk mendapatkan informasi yang lebih baik, lebih banyak, dan tepat waktu. Yang kedua, fungsi regulatif, berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan organisasi. Yang ketiga, fungsi persuasif, melakukan persuasi dibandingkan perintah untuk hasil kerja dan komunikasi yang lebih baik. Yang keempat, fungsi interaktif, menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melakukan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu pengendalian. Pengendalian adalah mengendalikan perilaku anggota organisasi dengan beberapa cara, seperti diminta terlebih dahulu berkomunikasi setiap keluh kesah yang berkaitan dengan kinerja langsung kepada atasannya. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi itu menjelaskan kepada para anggota organisasi yang harus dapat dilakukan seberapa baik kinerja dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja di bawah standar. Itu gunanya motivasi. Yang ketiga yaitu tentang pengungkapan emosi. Pengungkapan emosi, anggota yang menunjukkan rasa kekecewaan dan kepuasan. Oleh karena itu, komunikasi ini memfasilitasikan pelepasan ungkapan emosi, perasaan, dan yang keempat yaitu tentang informasi. Informasi ini sangat penting dalam sebuah organisasi, dan informasi ini dapat mengambil keputusan melalui penyampaian dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif. Baiklah, yang kedua yaitu materi tentang hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu hambatan dan proses komunikasi, yaitu hambatan yang timbul dan ketidakjelasan informasi yang
dapat yang akan disampaikan. Yang kedua, hambatan fisik. Hambatan fisik hambatan yang terjadi akibat adanya gangguan cuaca seperti gangguan sinyal, itu hambatan fisik. Yang ketiga, hambatan psikologis. Hambatan psikologis, hambatan yang berasal dari gangguan kondisi kejiwaan si pengirim dan yang digunakan dalam informasi atau pesan. Yang keempat itu hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi, hambatan yang terjadi akibat tingkatan dan manusia yang tidak menentu mengakibatkan informasi tersebut mengalami perubahan. Materi yang ketiga yaitu tentang pola komunikasi dalam organisasi. Pola komunikasi dalam organisasi itu terbagi dua, yaitu pola informal dan pola formal. Pola komunikasi formal yaitu adalah pola suatu proses komunikasi yang bersifat resmi yang dilakukan dalam lembaga melalui pemerintah. Yang kedua yaitu komunikasi informal. Komunikasi adalah proses komunikasi yang berada di antara yang resmi dan yang tidak resmi atau informal. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi internal. Internal ini komunikasinya terbagi tiga, yaitu tentang komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Sedangkan komunikasi vertikal yaitu komunikasi yang terjadi secara vertikal dari atas ke bawah. Komunikasi vertikal ini komunikasi yang dua arah yang terjadi dari atasan dan bawah. Yang kedua itu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini terjadi antara sesama anggota organisasi yang bersifat informal. Yang ketiga yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini terjadi antara pimpinan seksi dengan pegawai seksi lainnya. Yang kedua yaitu tentang komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini antara pimpinan organisasi dengan khalayak yang di luar organisasi. Komunikasi khalayak organisasi ini umumnya bersifat informatif dan dapat berbentuk majalah atau brosur. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dara, yaitu bentuk organisasi komunikasi. Bentuk yang kedua berdasarkan besar sasaran. Yang pertama, komunikasi perorangan adalah komunikasi yang terjadi secara individual atau perorangan. Terjadi antara pribadi dengan pribadi. Masalah yang dibicarakan adalah masalah pribadi. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung di dalam suatu kelompok atau organisasi atau grup. Masalah yang dibicarakan adalah masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Yang ketiga, komunikasi massa. Komunikasi massa disebut juga dengan komunikasi media massa. Maksudnya adalah cara berkomunikasi atau penyampaian suatu informasi itu dilakukan melalui media massa yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi berdasarkan arah pesan. Yang pertama, komunikasi satu arah adalah komunikasi yang berlangsung dari satu pihak. Maksudnya, orang yang memberikan suatu informasi atau komunikasi tidak memberikan kesempatan kepada pendengarnya untuk memberikan respon atau tanggapan. Yang kedua, komunikasi timbal balik, yaitu komunikasi informasi, ide, perasaan dari atasan ke bawahan maupun dari bawahan ke atasan. Berarti itu terjadinya timbal balik, secara informasinya itu terjadi secara saling merespon atau secara timbal balik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, menurut segi sifatnya terdiri dari yang 4. Yang pertama, komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa dibatasi oleh jarak. Komunikasi ini dilakukan secara bertatap muka. Yang kedua, komunikasi tertulis, yaitu komunikasi dilakukan secara tulisan. Penyampaian informasinya dapat berupa surat, foto, belangko, spanduk, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Komunikasi verbal secara lisan dilakukan dengan menggunakan media berupa telepon. Sedangkan komunikasi verbal secara tulisan, proses penyampaian informasinya ini
tidak disampaikan secara langsung. Proses penyampaiannya dilakukan dalam bentuk menggunakan media surat, lukisan, belangko, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, komunikasi nonverbal, yaitu proses penyampaian maksud atau tujuan tanpa menggunakan kata tertulis maupun lisan. Komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan ekspresi wajah, postur, atau bahasa tubuh. Yang kedua, komunikasi dari segi arahnya, terdiri dari 5. Yang pertama, komunikasi ke atas, yaitu penyampaian suatu informasi dari bawahan ke atasan. Bawahan ke atasan itu menggunakan bahasa yang baik kepada atasannya ketika sedang menyampaikan informasi. Yang kedua, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya sesuai dengan struktur organisasi. Yang ketiga, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang yang memiliki kedudukan, posisi, jabatan yang sama dalam sebuah organisasi. Yang keempat, komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berlangsung dari satu pihak. Maksudnya, orang yang memberikan informasi tersebut tidak memberikan kesempatan kepada pendengarnya untuk memberikan respon atau berupa tanggapan. Yang kelima itu komunikasi 2 arah. Artinya, proses komunikasi itu terjadi secara timbal balik atau kita menyampaikan informasi itu mendapatkan respon dari orang yang mendengarnya. Yang ketiga adalah komunikasi menurut lawanannya. Yang pertama, komunikasi 1 lawan 1. Itu komunikasi yang dilakukan kepada 1 orang. Contohnya murid bertanya kepada guru. Yang kedua, komunikasi 1 lawan banyak, yaitu komunikasi yang dilakukan lawan bicaranya itu dalam satu kelompok. Contohnya kita sedang memberikan suatu informasi kepada kelompok kita. Yang ketiga itu kalau komunikasi kelompok lawan kelompok adalah komunikasi yang berbicara antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Seperti kita melakukan debat antar kelompok, yaitu kita memiliki 2 kelompok yang saling memberikan argumen. Selanjutnya itu komunikasi menurut keresmiannya. Yang pertama, komunikasi formal adalah komunikasi yang bersifat resmi yang dilakukan dalam suatu lembaga formal. Komunikasi ini dilakukan antara 2 orang atau lebih yang ada pada suatu organisasi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip struktur organisasi. Yang kedua yaitu komunikasi informal adalah komunikasi antara 2 orang atau lebih yang ada pada suatu organisasi, akan tetapi proses komunikasi ini tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam suatu struktur organisasi. Sekian itulah pembahasan dari saya. Terima kasih.